kembali lagi dengan Kelas Sabtu. Waduh, senang banget ya bisa ada dengan teman-teman di sini dan kita hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial. Wih, sangat ya. Spesialnya itu sangat super spesial ya. Super spesial karena saya tuh waktu dari zaman kuliah nih ya, ini udah diajarin sama kakak kelas saya ini nih. Ketika masih kuliah ya kita ya, iya kan waktu ini masih dulu masih asdos mungkin ya, Kang Ricci ya. Sama Teh Dini yang kemarin juga jadi tamu di kita. Nah ini dua-duanya asdos kita. Iya, akuntansi ya, asdos akuntansi kan. Iya. Oke, kita tepuk tangan dulu dong ya, rambut yang pria nih. Halo. Hamzah Ricci, waalaikumsalam. Selamat datang Kang. Alhamdulillah, makasih. Sama-sama juga menyapa semua teman-teman, Kang Ewin, Kang Iwan, sama Kang Raki. Aduh, sip. Thank you ya. Nah, hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat menarik juga ya. Ya, di kelas Sabtu ini salah satu ininya Kang Ricci adalah topik kita adalah selalu menarik ya. Jadi topiknya setiap hari pasti menarik. Gitu ya. Jadi ini. Nah, kita tuh salah satu entusias yang membuat Kang Ricci itu entusias adalah mengenai proses bisnis, dan kita pengen bawa pertama tuh adalah dari sekarang tuh kan udah mulai COVID, mudah-mudahan ya membaik ya, mudah-mudahan ya. Amin. Kenapa? Karena di berbagai macam area udah mulai masuk ke kantor, udah mulai masuk walaupun bertahap. Orang-orang transportasi juga udah banyak yang bisa dipakai secara full. Terus udah gitu geliat ekonomi lah ya. Geliat ekonomi semakin menggeliat lagi. Nah, dari satu sisi itu part yang menarik dari kita adalah berarti dari sisi pemerintah udah bisa nih mungkin mulai bergerak juga untuk kembali ke memperhatikan agenda-agenda pembangunan yang sebelumnya mungkin tersendat lah. Terhambat ya. Tertunda ya. Apa yang tertunda ya ini? Kayak nama sinetron ya. Kayaknya. Oh iya, terhambat. Perkembangan yang tertunda ya gitu ya. Nah, gitu. Nah, apa namanya? Bukan tertukar ya, bukan tertukar. Putri yang tertukar itu. Oh iya. Pembangunan yang tertukar kalau gitu. Nah, kita pengen ngobrol nih di sini ya, nanti mungkin dengan Kang Ricci bisa share juga beberapa area ya, karena ada agenda-agenda dari misalnya yang kemarin-kemarin sempat ramai juga, itu adalah perpindahan ibu kota misalnya satu, terus e-government gitu ya. Nah, ini mungkin beberapa area yang kita bisa bahas nih sama Kang Ricci nih, karena Kang Ricci konon kesukaannya ya, nanti kita share juga nih, ada sebuah, gue boleh share nggak ya itunya, judul itunya ya, cover yang tadi? Boleh dong. Oh, boleh dong ya. Coba. Raki udah. Bentar. Ada bukunya. Ada bukunya nih. Bentar. Nah, bukunya langsung dong di-share dong. Kalau enggak nih gue share screen, ada juga judul. Nah. Wih, coba. Kelihatan nggak? Oh, ini agak ini nih. Nah, ini agak. Nah, deketin terus. Nah, itu ada namanya. Ada namanya. Nah, Hamzah Ricci. Ini harus dibeli bukunya. Kita butuh semua konsultan dan auditor nih. Ya, ini penting sekali untuk dibeli. Oke. Nah, mungkin Raki bisa mulai juga nih, Ki. Kan udah ada bukunya ya. Udah ada dong. Walaupun masih plastikan. Bukunya masih diplastikan. Belum sempat dibuka, kan? Punten ya, belum sempat dibuka. Enggak, Raki itu memang kalau udah dibaca diplastikin lagi. Iya. Nah, ini menarik banget ya sebenarnya ya. Apa namanya? Jadi selain bicara buku ya, sebenarnya kemarin ini Kang Ricci juga baru saja bareng-bareng sama saya ngasih kontribusi kecil gitu ya. Kita nulis artikel yang dipublish gitu, bicara masalah menyoroti masalah perpindahan ibu kota gitu. Jadi penting kan kita
sebelum pandemi kita dengar rame-rame masalah ibu kota negara kita mau dipindahkan dari Jakarta. Gue share juga ya, boleh ya ini ya? Boleh. Bener ya ini ya? Ya, betul. Jadi di majalah Vision, ya, Vision Productivity, kita di sini juga Kang Richie menulis masalah proses perpindahan ibu kota dan apa sih sebenarnya yang kita lihat dari perpindahan ibu kota ini gitu dari kacamata digitalisasi ya, yang karena kalau kita kan beberapa topik kemarin juga banyak sekali kita bahas masalah digitalisasi di Indonesia gitu. Nah ini ngelihat masalah perpindahan ibu kota dan kita lihat dari sisi digitalisasi. So it's very relevant gitu ya, dan kita mengundang orang yang sangat tepat gitu ya untuk bisa diskusi masalah ini. Karena bicara digitalisasi pasti juga kaitannya sama data, kaitannya sama proses gitu. Nah, kita mau lebih banyak juga bicara masalah proses, dan kalau ini ya mungkin ya sedikit pengantar buat teman-teman yang mungkin belum mengikuti juga. Sebenarnya di pemerintahan juga lagi rame yang Ebin tadi bilang masalah e-government ya. Jadi sejak adanya undang-undang mengenai SPBE istilahnya, kalau Indonesia itu suka bikin singkatan-singkatan asik gitu kan. SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Berbasis elektronik. Kirain mau diplesetin. SPBE. Nah, sebenarnya relevan banget gitu bicara. Once kita punya SPBE, maka kita bicara masalah data tadi ya. Kita bicara data, bicara infrastruktur, dan yang paling penting juga adalah bicara proses bisnis. Nah, itu yang coba kita mau bahas hari ini, dan mungkin berangkat mungkin dari artikel ya yang tadi kita bicara gitu ya. Kita minta Kang Richie sedikit cerita gitu, apa sih pandangannya Kang Richie mengenai apa yang terjadi sekarang di Indonesia, dan nanti juga bicara masalah si buku tadi gitu, proses bisnis. Kenapa sih ini jadi penting sekali untuk kita sama-sama bisa lihat gitu ya. Gitu Kang Richie. Mungkin bisa Kang Richie cerita sedikit nih mengenai apa sih sebenarnya yang dibahas di artikel itu Kang Richie. Oke, sebelumnya makasih sudah diberikan kesempatan di forum dan channel yang ini udah kalau nggak salah udah 1 miliar views ya. Amin. Lebih lah 1 miliar. Lebih, salah. Orang penduduk dunia berapa sekarang? 8 miliar. Masa kita cuma 1 miliar? Oh iya. Amin. Ya, kalau untuk yang artikel ya sebetulnya memang seperti yang tadi disampaikan sama Kang Raki, kalau bicara kita langsung aja mungkin ya, perpindahan ibu kota kan sebetulnya isunya udah been around dari beberapa tahun terakhir, terus sempat mulai frekuensinya itu makin sering muncul di artikel ataupun juga di beberapa media massa, media tulis dan juga siar beberapa tahun terakhir, tapi kemudian sepertinya intensitasnya relatif berkurang seiring dengan tantangan yang lain yang muncul di tengah-tengah gitu ya, pandemi ini, negara api ini. Nah, ya kita memang suatu hal yang saya pikir sih kalau ngambil aspek dari sisi yang sudah sering dibahas cukup umum ya, bahwa perpindahan ini isunya kalau yang dilihat, kalau saya sih mungkin sebagai scholars ya, sebagai peneliti mengambil aspek atau mengambil posisinya lebih kepada hal yang terpantau dulu gitu, yang secara objektif terpantau. Biasanya yang sering menjadi pertimbangan dari beberapa ahli itu di 3 aspek ya, bahwa yang pertama dari sisi betapa tingkat kepadatan itu dan juga arus perkembangan itu banyak tersentralisasi di area Jawa, dan lebih tepatnya lagi di daerah Jakarta. Itu yang satu hal yang tertangkap ya, fenomena yang ada di kita saat ini. Dan memang kalau merujuk dari data-data yang ada gitu, dari statistiknya sendiri, memang penduduk Pulau Jawa itu sekitar 151 juta. Jadi kisarannya berarti 51,6% dari seluruh populasi nasional. Padahal kalau bicara Jawa, dia relatif kelima terbesar ya dari 5 pulau besar yang ada di Indonesia gitu. Artinya cukup jomplang dengan yang lain. Lalu juga yang kedua kan ada distribusi ini ya, konsekuensinya karena
aktivitas interaksi manusia dan mobilitas ada di situ, konsekuensi yang paling bisa terlihat ya distribusi kekayaan atau distribusi kemakmuran. Yeah. Kalau ngecek, nah kita ngelihat dari, dan sekali lagi ini sebenarnya secondary data, jadi memang ngelihatnya dari aspek yang sudah dipantau sebelumnya oleh beberapa otoritas. Kalau ngelihat dari perbandingan tingkat kemakmuran, memang sekali lagi Jawa sentris juga gitu ya, suatu hal yang logis lah gitu ya, jadi inequality terjadi di situ. Terus yang terakhir ya, karena banyak aktivitas manusia dan layanannya mungkin relatif tidak terlalu berimbang, kondisinya menyasar ke environmental. Jadi udah kondisi di Jakarta sendiri kan memang dia salah satu yang the fastest ya di dalam konteks sinking. Jadi tiap tahun tuh permukaan tanah kita turun terus. Itu kondisi yang memang yang terjadi gitu ya, 10-20 cm per tahun. 10-20 cm tuh lumayan loh. Iya, betul. Lumayan, penggaris itu 30 cm kan segini ya. Jadi setiap hari itu per tahun itu Kang Ricci ya? Per tahun. Wow, kalau misalnya 20 cm 5 tahun itu semeter loh. Nah, itu dia. Ya kan? Makanya. Rata semeter tuh kan. Ya lu bayangin aja punya rumah. Terus turun semeter kan ngeri ya. Bayangkan buat para pelancong di Jakarta Utara yang di Pasar Uler gitu, mungkin banyak kehilangan komoditas gitu. Kebercandaannya gitu lagi. Nah, jadi pasar terapung nanti kan. Palingan terus sama Banjar, Kalimantan. Iya. Ya, jadi kan itu kalau yang saya tangkap 3 besar itu menjadi pendorong lah kenapa pindah. Nah, cuman kan pindah itu kan dia nggak kayak pindah kos-kosan. Pindah kos-kosan aja capek kan? Iya, betul. Rupa. Ya, kalau bicara infrastruktur, kalau dalam konteks ibu kota yang dibicarain ya bukan hanya perpindahan aktivitasnya aja gitu, tapi perpindahan infrastruktur, perpindahan mental, perpindahan ekonomi dan yang lain sebagainya. Saya percaya sih saya pikir semua KLD ya, Kementerian Lembaga Daerah nih kalau ngomongin kepindahan capital pasti kena semua gitu. Nah, cuman kan ya dalam konteks yang lain yang mungkin jadi topik dari si paper ini banyak belum terlihat gitu ya, yaitu kesiapan secara digital yang padahal infrastruktur digital udah menjadi satu haluan pemerintah gitu. Kalau nggak salah, saya juga perlu dicek lagi 5 tujuan nasionalnya itu salah satunya kan adalah pemerintahan yang responsif dan berbasis digital tadi infrastrukturnya. Nah, itu kenapa makanya kita angkat dari situ gitu. Jadi kita ngelihat ada beberapa aspek ya yang saya sama Raki coba pandang penting gitu. Pertama ya memang biasanya kalau dalam konteks strategic planning itu juga di organisasi ya kita bicara hal yang gimana sih menyelaraskan antara strategi dengan eksekusi gitu. Itu juga sama, analogi tersebut juga berlaku di sini. Jadi kita juga berpikir bahwa kepindahan ini harus selalu disertai dengan visi strategik yang harus sama pentingnya gitu. Makanya pemikiran infrastruktur yang misalkan kalau sekarang ini kan teknologi mungkin sedikit teknis tapi nggak teknis banget, misalkan microservice gitu ya, dan juga monolitiknya itu baurannya juga harus dipikirin karena tempat yang baru itu kan benar-benar ibaratnya scratch banget ya, total from scratch banget itu. Nah ini mau diapain nih arsitekturnya gitu, ibaratnya kalau bikin arsitektur rumah kan kamar mandinya mau ditaruh di mana, apakah ntar kamar mandinya pipa paralon yang begede gitu kan yang kelihatan kan bukan paralon tapi kan kamar mandi gitu. Cuman kan kalau nggak ada paralon, nggak ada listriknya ya itu juga berabe. Nah itu kira-kira visi-visi itu yang harus dipikirin di sini. Ya without going into detail, tingkatnya indikator-indikator itu perlu dibangun ya. Perhatikan. Dan itu udah siapkan sih sebetulnya oleh pemerintah. 2020 sampai 2024 itu diperkenalkan gitu sampai visi 2040 nanti. Terus punten Kang Ricci tadi sangat tertarik sama Kang Ricci cerita mengenai ini mungkin paralonnya terus begitu. Mungkin dari yang lain ya mungkin saya juga pengen tahu sih. Kalau dalam konteksnya misalnya kayak pindah gitu ya.
dari pemerintah tuh ada nggak misalnya badan yang nge-lead ini gitu, atau misalnya instansi yang me-lead ini, itu biasanya siapa sih Kang untuk area ini terutama gitu ya, karena ini kan lumayan juga ya, ini infrastruktur, arsitektur itu kan kalau bikin rumah ya memang harus ada yang memimpin prosesnya gitu. Ya, proses ownernya kira-kira gitu ya. Iya. Secara umumnya tuh Bappenas sebagai sektor yang punya lead di bidang perencanaan gitu. Jadi visi-visi perencanaan itu nanti akan tersentral di situ. Dia yang akan mengkoordinasikan dari sisi berbagai macam sisi. Misalkan untuk urusan infrastruktur, berarti kan akan koordinasi dengan Kominfo. Bicara dengan mengenai apa? Kalau udah ngomongin sedikit ke digital ya. Untuk aspek e-government-nya itu akan ada pengelolaan di Kemenpan RB gitu ya. Jadi yang lead-nya. Nanti kalau urusan lagi berkenaan dengan aplikasi yang umum itu BPPT, keamanan BSSN gitu. Jadi biasanya nanti akan seperti itu. Cuman ya jadi mereka akan tergabung dalam task force ya. Itu yang seperti umumnya gitu ya. Tapi bukan umum dalam konteks bisnis as usual, cuman maksudnya dia memang si Bappenas ini dia diberi tanggung jawab di sini lead-nya. Ya, lalu digital governance yang kedua itu. Jadi ingat buku seseorang yang juga bestseller banget. Luar biasa ya, ngeri. Ya, itu memang nggak bisa dihindarin sih. Tata kelola itu kan bicara masalah struktur, bicara pemberian tanggung jawab gitu ya. Jadi kita juga sorot itu gitu ya. Kita ngasih ya kami memandang lah bahwa ada beberapa poin, misalkan inisiatif antara tingkat individu sama unit itu harus di-acknowledge gitu ya. Terus kemudian seberapa ini nih extend desentralisasi yang perlu dikasih kalau konteks inisiatif digitalnya. Jadi kalau kita menyarankan tata kelolanya itu ya sebisa mungkin terdesentralisasi ketika dia bertumbuh secara digital. Tapi untuk keputusan-keputusan evaluasi dan prioritasnya itu disentralkan gitu. Tapi kalau untuk yang ideasinya, kreativitasnya itu silakan di unit yang akan berbanyak beraktivitas dan yang lain sebagainya, termasuk responsibility accounting. Ya pandangannya sih lebih ini ya, baru pandangan strategik ya, harapannya bisa dielaborasi di tingkat bawah gitu ya. Jadi bisa diterapkan gitu. Terus visi yang selanjutnya kan yang juga dipikirin dalam konteks digital, ini sebenarnya ide besarnya nih dari Kang Raki nih, sempat disebutin Smart Nation waktu itu ya. Jadi awalnya dari Smart City, terus kemudian nge-refer dari kota Singapura gitu. Jadi memang at the end of the day kan kalau kita ngomongin digital dalam konteks government ya memang kita berpikir bahwa pemerintah pusat itu juga menjadi lead example gitu ya, role example untuk penerapan digitalisasi dan menjadikan negaranya itu sebagai negara yang smart gitu dalam konteks konektivitas dan juga adaptabilitas terhadap keputusan. Nah itu visi yang juga perlu digadang gitu. Mungkin kalau Singapura smart city is smart nation gitu ya. Sama aja ya. Iya sih. Kalau Indonesia is a beautiful city mungkin ya. Lalu yang beberapa lagi yang lain ada e-government, ada digital talents dan juga ada security ya. Jadi itu, untuk yang e-government nih juga ini juga nggak kalah menariknya karena memang ini jadi satu hal yang disorot juga ya, yang memang menjadi salah satu mimpi semua orang sih, nggak hanya pemerintah sendiri. Bahwa layanan pemerintah itu memang sudah perlu bermetamorfosis lah gitu menjadi suatu layanan yang berbasiskan elektronik gitu semuanya. Sebenarnya ini bukan barang baru. Kita ngomongin di government aja kayaknya udah 10 tahun yang lalu udah ada gitu kan. Terus tapi ya kalau bicara regulasi gitu kan baru ketok palunya ya 2018 PP-nya keluar tuh, SPBE namanya langsung secara spesifik. Emang tadi menarik juga tuh tadi Ewin sempat Ewin itu siapa ya ngomong SPBE itu singkatannya apa? Emang pemerintah suka kadang-kadang bikin istilahnya tuh yang ya hanya dia dan Tuhan yang tahu kadang-kadang. Kayak ini kan aturan PPKM, PSBB.
fintech peer-to-peer lending gitu kan. Orang taunya kan peer-to-peer lending atau pinjol. Kalau di sana kan judulnya layanan pinjam meminjam berbasis elektronik. Ya. Layanan pinjam meminjam berbasis elektronik ya. Ya bener sih, bener cuman ya. PMB. Iya. Cuman kalau disuruh diajarin ke orang-orang yang suka yang lagi kejebak pinjol itu kayaknya apaan sih tuh gue ngerti. Ada juga PJSP. Penyelenggara jasa sistem pembayaran. Tuh kan. Padahal kan apa tuh? Gateway, payment gateway. Iya, payment gateway gitu-gitu. Termasuk uang elektronik juga. Iya. Tuh ini perlu jubir. Tapi ya mungkin itu kali ya. Memang nature-nya aturan harus nyebelin. Jadi harus. Wah, itu kriterianya ya, betul. Orang jadi ingat ya, betul. Benar juga. Kurang nyebelin gitu ya. Kalau kurang nyebelin orang udah ingat ya. Iya, orang jadi nggak ingat gitu. Kalau nyebelin kan ingat jadinya. Benar juga. No offense. Cuman itu hanya dark joke. Nah, itu e-government ya, dan dari e-government itu dia banyak menyasar beberapa aspek banget. Dan ini sebetulnya perkembangan yang baik banget karena artinya kita sadar 34 provinsi ya. 34 provinsi itu ternyata memang beda-beda gitu. Nggak hanya ngomongin pemerintah pusat aja kan, kalau ngomongin pemerintah, karena pemerintah itu kan terdiri dari pusat dan daerah gitu. Pusat ada kementerian, ada lembaga, daerah ada Pemda ada 34, baru level provinsi. Kabupaten udah berapa? Jadi in total kalau kita ngomongin ini, jadi SPBI itu tanggung jawabnya ada sekitar 600-an lebih unit pemerintah yang akan bisa memberikan layanan pemerintah berbasis elektronik ini gitu atau e-government. Jadi itu amanahnya PP 95 2018. Nah, sejak itu makanya dari 2018, 2019 dan 2020 pemerintah melalui PP ini mulai melakukan inisiatif pengecekan ya atau assessment kematangan pemerintahan, kematangan e-government. Nah, dan ini sih sebenarnya kalau ngelihat dari statistik umum ya itu cukup menggembirakan. Awalnya memang rendah banget dan typically ya jadi rata-rata Pemda itu rendah, terus beberapa tapi nggak hanya pemerintah daerah, sebetulnya kementerian juga ada yang relatif rendah. Kementerian yang memang cukup maju juga terlihat juga secara terbukti memang tinggi gitu kayak kalau kementerian emang bukan merek kan, jadi boleh sebutin ya, Kementerian Keuangan gitu kan. Bapenas itu cukup. Merek juga nggak apa-apa di sini. Bebas nih. Boleh ini. Bebas. Mau tanya nih terkait dengan SPBE, kewajiban untuk mengembangkan SPBE itu apakah diserahkan ke masing-masing lembaga dan atau pemerintahan di daerah ya? Atau bisa dikembangkan juga secara tersentralisasi sebetulnya? Karena kalau dilihat dari beberapa contoh kayak misalkan ada beberapa Pemda yang emang secara kemajuannya inisiatif diri, inisiatif ya. Gitu ya. Pasti ada beberapa daerah yang jomplang gitu. Maksudnya gimana kita bisa mengatasi kesenjangan ini sih dengan adanya si SPBE ini? Nah ini salah satu yang pintu masuknya juga ngomongin proses bisnis ya. Jadi ya kita beberapa layanan pemerintah itu kalau setelah melalui SPBE ini ternyata bisa dikarakterisikan sebagai layanan yang sifatnya publik dan juga layanan pemerintah internal. Itu satu hal. Layanan pemerintahan internal itu tentunya kayak semacam pembelian pengadaan, lalu juga misalkan layanan HR ya, SDM, layanan SDM, kita punya SAP yang dikelola oleh BKN. Ada juga layanan publik. Layanan publik itu seperti misalkan lapor gitu ya, itu layanan berbasiskan elektronik yang untuk pengaduan. Lalu ada JDIH itu jaringan saya lupa namanya. Pokoknya berkaitan dengan hukum. Jadi kalau produk-produk hukum setiap Pemda itu udah ada arsitekturnya gitu loh, bentuknya seperti apa. Ibaratnya kayak open source ininya, silakan lah. Gitu ya. Library udah ada, silakan diterapkan. Dan yang lain sebagainya. Nah, itu ada yang layanan publik. Nah, dari situ kemudian bicara mengenai yang tadi Kang Iwan bilang, gimana sih apakah ada perbedaan, apakah Pemda bisa ngatur sendiri? Jawabannya iya dan tidak. Jadi untuk beberapa area-area bukan strategis ya, tapi area-area yang memang diharapkan dia punya
integritas secara nasional dalam konteks proses bisnis itu diharapkan memang akan mengacu kepada satu acuan umum secara pusat gitu. Contoh misalkan konsep mengenai satu data itu kan aturannya pemerintah pusat yang punya tuh. Pemerintah pusat punya mekanisme, punya arsitekturnya, punya arahannya, dikelola oleh Bappenas, lalu kemudian dicoba diturunkan di cascade ke bawah ke pemerintah yang lain, termasuk kementerian-kementerian yang lain. Jadi nggak hanya pemerintah daerah juga, tapi pemerintah pusat yang lain. Dan juga lembaga kayak Bawaslu gitu ya, kayak KPU, kayak badan-badan yang Bulog mungkin ya, bukan Bulog, pokoknya pemerintah lah. Nah itu jadi harus di cascade. Ada itu satu hal, dan itu banyak. Contohnya tadi pusat satu data, lalu juga proses bisnis ya, itu ada aturannya PP 19 2018 gitu. Jadi artinya untuk konsep arsitektur proses pemerintah pusat sudah memberikan semacam arsitektur yang perlu diacu sehingga dia akan menjadi acuan bagi setiap lembaga pemerintah dan pusat dan daerah. Artinya kalau mereka punya desain mengenai proses bisnis yang sebenarnya berlaku secara umum, kayak misalkan pengadaan gitu ya, atau misalkan pelayanan mengenai sumber daya manusia, itu sudah harus merefer ke yang atas. Nah, cuman mereka juga punya ruang untuk inovasi, di mana layanan-layanan itu bisa diberlakukan oleh pemerintah daerah ataupun kementerian yang lain. Contoh ya misalkan kebetulan kemarin dapat amanah dan kepercayaan melakukan assessment untuk kematangan salah satu tiga unit pemerintah, yang satu kabupaten tingkatnya, satu kota madya, yang satu lagi tingkat pusat. Itu beda-beda tuh layanan khusus mereka. Contoh misalkan yang Kendari gitu ya, kota Kendari itu dia ada layanan apa ya kalau tidak salah tuh, pokoknya lebih ke arah penanganan kostal di daerah maritimnya mereka. Terus untuk yang satu lagi Kabupaten Gianyar ya, itu kerasa banget itu aspek turismenya. Jadi dia tuh ada aplikasi-aplikasi layanan-layanan kepada masyarakat dalam konteks yang mengintegrasikan data perhotelan dengan data pendapatan daerah dan data kesehatannya. Jadi data health-nya itu, data itu sudah terintegrasi. Itu nggak diatur gitu secara pusat. Nah, macam-macam. Jadi itu ruang-ruang yang bisa dilakukan. Dan itu kuncinya adalah tadi prosesnya yang harus distandarisasi gitu loh. Kan dia udah mendefinisikan suatu prosesnya itu harus diformulasikan dan didokumentasikan menjadi suatu yang terstandar sehingga dia bisa di-follow gitu ya oleh siapapun yang mau mengevaluasinya ataupun siapapun yang mau terlibat di dalamnya. Itu dan e-government itu atau SPB ini awalnya dari sekitar 37 2018-2019, sekarang nambah lagi indikator kematangannya jadi 47. Salah satunya gitu yang sudah sejak awal diperkenalkan yaitu tadi inovasi proses bisnis. Jadi itu salah satu indikator yang perlu masuk, dan dia masuk ke dalam dimensi tata kelola. Jadi government-nya SPBI kita itu ada 4 dimensi. Kebijakan, tata kelola, manajemen. Nah, ini yang baru nih. Manajemen dulu nggak ada gitu. Ada manajemen keamanan, manajemen risiko ya, macam-macam tuh, ada sekitar 10-an lebih tuh. Jadi itu, nah ini yang banyak yang orang pemerintah itu banyak nilainya jebol di sini nih, jeblok. Soalnya baru gitu. Jadi nilai-nilai mereka berkurang. Dan yang terakhir adalah layanan internal dan layanan publik. Itu kira-kira sekilas mengenai SPBE ya, dan itu masih bergulir. Kita baru selesai menunggu hasil untuk mendapatkan hasil total dari SPBE per masing-masing kabupaten. Mudah-mudahan ya bergerak ke arah yang lebih baik. Banyak sih kalau SPBE karena ada 47 indikator, itu bisa 47 seri episode. Kan tanya lagi nih, masih SPB sebetulnya. Ya penasaran sih, ini kan jadi suatu proyek yang maha berat sebetulnya ya. Kita maksudnya ini ngaturnya levelannya negara gitu ya.
berarti ada harmonisasi, interoperability, gimana kita bisa memastikan arsitekturnya ini applicable untuk dari level sentral sampai ke daerah gitu ya. Tentunya perlu ada ada suatu lembaga yang mengkoordinasi gitu ya. Kalau misalkan kita lihat ke US kan ada kayak apa federal CIO-nya. Aku ingat dulu tuh ada siapa yang pertama tuh Vivek Kundra tuh yang pertama kali jadi CIO-nya Amerika. Nah, apakah di Indonesia tuh bakalan ada yang seperti itu nggak sih, lembaga ataupun suatu lembaga yang mengatur atau melakukan koordinasi gitu? Di SPBE itu ada di Kemenpan RB. Okay. Kemenpan RB. Dia seperti apa ya? Kalau tapi saya nggak terlalu aware ya sama yang tadi disampaikan sama Kang Iwan. Cuman kalau di konteksnya organisasi ya mungkin dia sifatnya seperti CIO gitu, information officer-nya. Nah, kayaknya lebih ke ini deh, Kang Ricci. Kayaknya dia lebih ke Chief Digital Officer. Iya, Chief Digital Officer. CIO tetap di Menteri Kominfo. Iya, betul. Jadi ada gitu dan itu mereka memang berkoordinasi. Cuman saya kalau aturannya sendiri nggak begitu tahu gitu ya. Hanya memang mereka ini sudah bersepakat gitu. BPPT fokus ngurusin aplikasi umum. Terus untuk infra gitu ya. Infra juga. Nah, ini juga sama nih. Ini sebetulnya sedikit OOT tapi ini buat konteks auditor IT segala itu ini masih banyak banget yang mesti diberesin karena ini volumenya gitu loh, bicara volume ya. Tadi kan saya sempat ngomong 600-an lebih unit gitu yang istilahnya belum terpapar audit, belum terpapar tata kelola dan yang sebagainya ya. Dan mereka harus di-assess gitu. Beberapa mungkin nggak terlalu aware ataupun terlalu care gitu ya, tapi beberapa ada yang aware banyak untuk bisa mendapatkan layanan. Mungkin yang aware dan melaksanakan itu mereka tertrigger atau termotivasi tidak hanya sebatas compliance tapi memang merasa ada kebutuhan gitu ya. Ada juga tapi yang enggak sih gitu. Udah dijadiin temuan tapi pas dilakukan visit lagi gitu ya masih juga begitu ya udahlah memang bisa jadi mereka juga pasrah gitu memang karena gue nggak bisa ngapa-ngapain nggak mungkin gitu ya kayaknya nggak mungkin gitu ya mungkin. Iya. Nah, Ricci tadi menarik sih sebenarnya masalah inovasi proses bisnis ini kan ini ya ini inovasi tuh kayaknya kita udah berapa tahun ini sering banget dengar istilah inovasi gitu dan maksudnya kalau kita lihat dari itu dia masuk ke sesuatu yang direncanakan atau diharapkan oleh pemerintah ada di sebuah e-government kita gitu nantinya ini kan di satu sisi bagus gitu ya kita buka ruang buat inovasi tapi di sisi lain kan juga inovasi di Indonesia diserahkan ke masing-masing itu kan juga mungkin ya buat sebagian orang juga banyak yang mempertanyakan juga gitu sejauh mana inovasi bisa dilakukan gitu kalau nggak dengan culture kita yang juga mungkin masih tadi ya ketimpangannya juga beda-beda gitu di masing-masing daerah. Nah, tapi bicara inovasi proses bisnis itu maksudnya seperti apa sih, Kang? Maksudnya kan gini ya, kalau yang namanya proses kan ya proses ya. Kalau kita orang awam ini kan taunya proses ya kita lakukan misalkan nyatet transaksi gitu ke pembukuan gitu ya. Kita ambil dokumennya gitu, kemudian kita pelajari, verifikasi, validasi, kita input, terus kemudian disusun, dibuat laporan keuangan dan lain-lain sampai jadi misalkan laporan keuangan gitu. Kan proses seperti itu ya. Nah, jadi kalau istilah inovasi proses bisnis itu kan mungkin banyak yang masih bingung apa sih maksudnya. Karena yang biasanya inovasi itu produk, layanan gitu ya. Bicara inovasi produk yang tadinya begini berubah jadi begini gitu. Nah, kalau proses bisnis itu kayak gimana, Kang Ricci, inovasinya? Sebenarnya memang benar sih inovasi itu lebih banyak selama ini melekatnya kepada produk ya. Tapi ada satu studi tahun 75 dan itu tahun 75 Abernethy ya, saya lupa namanya siapa.
seiring dengan orang berinovasi dengan produk, maka sebetulnya mereka punya keperluan untuk bisa mengembangkan produk tersebut tidak hanya menjadi sebuah produk yang melayani end customer langsung, tapi juga delivery dari si produk tersebut, terus dimensi dari produk tersebut, kemudian kecepatan dalam melakukan produk tersebut, itu sebetulnya kan dengan kata lain adalah proses. Nah, Abernethy dan saya benar lupa nama satu lagi itu bahkan membuat sebuah kurva gitu loh. Jadi seiring dengan inovasi produk, maka pada saat yang selanjutnya makin menjadi relevan untuk melakukan inovasi suatu proses. Sebetulnya itu. Nah, kalau wujudnya kemudian diterjemahin ke dalam konteks yang sekarang kekinian, kenyataannya kalau masih dalam konteks pemerintah aja misalkan, ada tahapan-tahapan yang hilang di mana orang tuh mengerjakan sesuatu seperti apa yang mereka memang biasa lakukan, gitu. Mereka nggak pernah, bahkan mereka nggak tahu bahwa aturan awalnya adalah seperti ini loh. Jadi ada beberapa tahapan yang hilang gitu ya. Contoh misalkan bicara mengenai kenaikan pangkat, bukannya nggak ada SOP-nya, ada SOP-nya gitu loh. Tapi kadang si SOP itu nggak di-lead oleh rencana strategis yang kemudian diturunkan ke dalam program kerja dan selanjutnya yang kemudian baru berujung kepada misalkan kenaikan pangkat tadi. Yang terjadi adalah kenaikan pangkatnya sendiri, gitu ya, rencana strategisnya sendiri. Itu yang sering terjadi. Ini by the way jadi langsung langsung ada bohlam gitu. Ini kayaknya belum banyak yang nelitin masalah kesenjangan antara Renstra diturunin ke program sama ke aktivitasnya ini. Padahal harusnya ini memberikan kisah yang sama, episodenya itu beruntun gitu. Nah, itu yang terjadi. Salah satu yang menjadi disinyalir kenapa itu terjadi karena orang menjalankan apa yang mereka lakukan seperti biasanya, taken for granted. Mereka nggak tahu apa sih sebetulnya yang dilakukan. Nah, kebutuhan itu salah satunya diisi dengan si dokumentasi proses bisnis ini. Memang itu satu hal yang berbentuk dari inovasi yang saat ini kalau dari sektor pemerintahan bahkan itu pun masih dianggap sebagai hal yang relevan. Nah, lalu kemudian berangkat dari kebutuhan untuk mendokumentasikan, inovasi selanjutnya adalah tentu bukan mau nggak mau ya, yang paling dekat adalah bagaimana sih melakukan layanan ataupun proses bisnis ini bisa mengintegrasikan dengan teknologi. Itu betulnya itu bahasa inovasi yang ini kalau yang saya tangkap ya berdasarkan COVID-19 2018 mengenai proses bisnis. Karena dia disebutkan tuh, jadi proses bisnis bahkan disebutkan secara eksplisit di pemerintahan, dan ini harus diacu gitu kepada seluruh KLD yang ada. Nah, jadi bahasa mereka ketika bicara inovasi adalah gimana sih mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi digital atau teknologi secara umum ke dalam proses bisnis. Itu pun sebetulnya kalau bahasa kita ini mungkin kita sudah langsung bisa melekat langsung nge-refer bahwa ya pastilah kita kalau ngomongin proses bisnis harus diotomatisasi antara lain gitu. Tapi itu memang nggak terjadi gitu loh dalam realitanya di sektor pemerintahan tertentu. Banyak yang mungkin kasarnya mereka menggunakan layanan berbasiskan komputer gitu ya, atau bikin aplikasi, tapi bikin aplikasinya ini menjadi aplikasi yang versi dia, dan itu nggak nge-refer ke aplikasi yang karena proses bisnis harusnya merefer kepada nasional, dia nggak nge-refer ke situ gitu, sehingga sulit untuk di-trace lagi, sulit untuk ditanya justifikasinya. Jadi memang masih sebatas itu sih harus dipandang ya, maksudnya untuk konteks pemerintah. Tapi kalau secara lebih overall, lebih umum, kalau saya termasuk yang meyakini kunci inovasi itu yang memang digital itu sangat berperan penting untuk melakukan inovasi. Kebetulan selain di bisnis BPM itu saya juga tertarik dengan inovasi digitalnya ya, karena itu ada 3 komponen. Pertama produk, terus yang kedua teknologinya sendiri, yang ketiga adalah konteks. Nih, si konteks ini nih yang sering terlupakan. Gimana sih menghasilkan proses bisnis yang berbeda dengan teknologi pada konteks yang spesifik. Itu yang bidang ini masih baru ya, maksudnya inovasi dan digital ini masih baru.
Dan ini kalau saya ngelihatnya ini salah satu esensi kenapa kita tetap perlu menempatkan teknologi digital tersebut pada konteks gimana sih menghadirkan proses bisnis yang jauh lebih baik itu bisa agile, bisa lebih dekat dengan customer gitu loh. Itu mungkin bisa, tapi ntar kita mungkin perlu elaborasi lagi. Kadang-kadang saya juga kalau yang ada di sini ketika disampaikan itu suka atau bahkan kadang-kadang pas ngomong pas keluar ide baru gitu ya Kang Rich ya. Iya, itu juga sering muncul lampu. Kayak tadi Kang Rich muncul lampu. Nah, ini menarik banget sih ya, ya mungkin ya kalau misalnya kita mau runut-runut lebih rinci sebenarnya mungkin dari diskusi kita ini bisa jadi 20 topik kepisah kali ya. Banyak banget yang bisa kita omongin. Tapi kalau ini Kang Ricci, ini kan Kang Ricci ini ya sedikit jadi sambil ini di tengah-tengah, Kang Ricci ini PhD di Jerman, makanya gelarnya agak susah, dokter Rernat gitu ya kalau nggak salah ya Kang Ricci ya. Rare Paul. Nah, itu Paulnya bukan polisi ya Kang Ricci ya? Bukan. Bukan politician juga gitu kan? Politik. Oh, politik ya? Jadi rerum politicarum. Gua ngerti juga sih apa sih. Tapi itu refernya kalau di Jerman Wissenschaftswissenschaftliche, jadi ke arah economics and business. Oh, I see. Oke. Jadi kayak information system masuknya kan ke dalam area bisnis sebenarnya. Kalau computer science masuknya ke informatics. Kalau di kita teknik informatika. Kalau information system masuknya ke di kita ya sistem informasi gitu. Nah, doktoralnya setahu saya juga banyak sekali dan penelitiannya juga melakukan penelitian kaitannya sama BPM ya Kang Ricci ya, Business Process Management, makanya juga nulis buku soal BPM gitu. Nah, kalau kita lihat tadi konteksnya kita bicara inovasi proses, inovasi di proses gitu. Walaupun tadi kita masih bicara masalah bahwa inovasi ini terjadi sebenarnya yang dimaksud di SPBE gitu ya, adalah mendigitalisasi proses gitu ya, mungkin ya simpelnya ya Kang Ricci ya. Betul. Padahal kan balik lagi kalau ini bisa kemana-mana sih ya. Maksudnya kayak bicara ini sebenarnya inovasi atau improvement gitu kan. Mungkin itu juga jadi perdebatan kan. Mana sih kapan sih dibilang inovasi, kapan sih dibilang improvement. But itu jangan kita bahas sekarang nanti pusing. Nah, mungkin sedikit bicara konteksnya tadi Kang, nyambungin sama studinya Kang Ricci, kemudian buku yang Kang Ricci juga terjemahkan kemarin gitu. BPM ini kan kesannya ilmu salah satunya pasti bicara inovasi. Gitu. Tapi dari tadi Kang Ricci bicara masalah mendokumentasikan proses gitu. Pasti itu ada kaitannya sama BPM metodologi atau framework gitu kan. Nah, sebenarnya kalau bicara secara konsepnya BPM sendiri Kang, kayak apa sih sebenarnya kita harus ngelola proses bisnis yang baik ini? Lepas dari mau pakai teknologi atau enggak ya, tapi kan ada ideal state-nya sebenarnya proses bisnis itu gimana? Kalau sedikit ya Kang, gue ngasih pengantar sedikit, mau biar bisa dikomparasikan gitu. Karena sebelumnya kita sempat bahas juga soal manajemen risiko Kang. Nah, kalau bicara manajemen risiko kan selalu, kalau saya bicaranya gitu ya, karena saya lama juga ngomongin manajemen risiko, kaitannya sama harus nyambung tuh sama yang namanya objektif, turun ke proses, terus bicara ada risikonya gitu. Jadi artinya lu punya tujuan dulu, lo tahu mau ngapain, baru lu bisa bicara ada risiko apa untuk lo bisa mencapai tujuan itu gitu. Nah kalau BPM tuh ngelihatnya seperti apa sih Kang? Dia fits di mana di organisasi gitu? Tuh pas banget sebenarnya dengan entering, kalau jadi inget ini Kung Fu Panda namanya dramatic entrance gitu ya. Jadi true. Jadi kita itu yang disiplin manajemen proses bisnis ini sendiri kita top banget dari top sampai bottom gitu ya, kita sentuh gitu loh. Dari kanan yang sifatnya manual, organizational wise dan juga human centric sampai yang ke technological centric juga kita sentuh. Jadi kita memang bicara multidisiplin sih sebetulnya. Satu hal yang kita percaya bahwa everything goes around process. Jadi nggak ada kita setiap aktivitas pasti selalu di sekitarin proses. Termasuk diantaranya the reason kenapa sebuah organisasi itu eksis. Pasti ada prosesnya dan itu awalnya pasti dimulai inisiatifnya tuh oleh strategic level, objektif tadi yang disampaikan oleh Raki. Nah,
untuk bisa lebih menyambungkan gitu ya dengan apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh BPM itu, apakah dia juga punya pola nggak yang sama gitu ya dengan studi atau metode yang lain, bukan metode, dengan disiplin yang lain, bahwa BPM itu mengenal yang namanya siklus life cycle gitu ya. Life cycle selalu dimulai dari yang namanya perencanaan. Itu sesuatu yang kita pandang sebagai hal yang yang perlu ada. Lalu dari sana dilanjutkan dengan identifikasi proses. Saya sedikit cepat aja. Identifikasi proses berlanjut ke penemuan proses, discovery, lalu baru analisis prosesnya. Dari situ kemudian kita redesign proses. Nah, ini setiap fase-fase ini sebetulnya juga banyak kaitannya dengan studi-studi yang lain, kayak redesign proses, gimana tuh dia ngebedain dengan BPR ya. Dulu kan banyak banget jualan re-engineering ya. Nah, lalu dari redesign itu baru ke implementasi. Bagaimana proses yang sudah didesain ulang, kemudian dia berbekal sebuah model proses yang sudah divalidasi, dia diinstal ya dalam konteks otomatisasi proses sampai dia kemudian dimonitor. Nah, itu menggambarkan sebuah alur siklus gitu ya, bagaimana sebuah organisasi akan melalui alur tersebut. Nah, yang paling pertama kalau yang tadi refer lagi ke untuk menjawab yang tadi Kang Raki tanyain, kita refer ke objektif nggak sih? Ya jelas, dari sejak di planning dan identifikasi proses, yang paling pertama kali kita pikirkan adalah si core prosesnya gitu. Jadi suatu organisasi itu core prosesnya apa? Jadi kenapa kita mulai mencari prioritas mana yang harus kita improve, mana harus kita hold dulu, mana yang harus kita lakukan perbaikan secara kecil-kecilan dulu. Itu mulai dari identifikasi core proses. Di luar core proses ada juga proses pendukung dan juga ada proses manajemen. Ini kalau kita ingat-ingat sebetulnya ini obrolan ini ketiga proses ini nggak lain dari value chain-nya Porter gitu loh. Jadi Michael Porter kan udah pernah ngasih tahu tuh bahwa sebuah nilai tambah itu terdiri dari proses inti dan proses pendukung tadi gitu. Nah, si proses inti ini yang kemudian nanti dia akan menjadi dasar bagaimana kita mencoba melakukan identifikasi proses mana nih yang perlu menjadi titik perhatian organisasi. Apakah titik tertentu gitu ya, misalkan dalam sebuah proses terdiri dari procurement, lalu kemudian ada aktivitas selain procurement tuh ngapain ya, shipping ya, lalu kemudian ada inspection, lalu juga sampai kemudian dia bayar. Itu kan sebetulnya proses inti yang harus ada, tapi tanpa ada kemudian kita nggak mencoba membedahnya, mendrillnya lebih dalam, maka organisasi hanya tahu high level juga nggak cukup gitu. Nah, makanya si high level ini menjadi jangkar awal untuk menjadi dasar untuk dekomposisi ya, atau memecah dokumen proses tadi menjadi yang lebih kecil-kecil lagi. Nah, tanpa ada identifikasi proses kita nggak bisa nyambungin ke strategik gitu. Karena identifikasi proses ini dasarnya dari objektif organisasi. Jadi dan di situ kita lihat pada saat di fase ini bisnis proses manajemen perlu menggunakan pendekatan-pendekatan yang memang sudah ada gitu. Jadi dia nggak hidup di dalam isolasi. Misalkan kita bisa pakai balance scorecard untuk mengidentifikasi gimana sih menyambungkan ide strategik, misalkan dimulai dari financial driver gitu ya, turun ke belakang sampai ke internal proses, sampai ke learning and growth-nya. Atau mau menggunakan pendekatan yang lain juga sama. Gitu. Jadi itu baru identifikasi proses. Sedikit extend ya dari yang konteks objektifnya. Dalam alur berikutnya kalau dipercepat itu si siklusnya kita berada pada titik misalkan sebuah fase redesign. Di dalam fase redesign kan sebetulnya pertanyaannya ada mengenai inovasi gitu. Dari as is kondisi yang saat ini udah ada kan dianalisis mau secara kuantitatif kayak mau secara kualitatif kayak, ntar hasilnya adalah sebuah gap. Nah, gap ini harus dirancang ulang gitu loh. Nah, rancang ulang ini yang kemudian kita menyebutnya sebagai
arah ke to be gitu loh, arah targetnya. Proses kita pengen ke sini loh. Nah, dari SS ke to be ini kan sebetulnya membutuhkan baru kemudian kita melibatkan beberapa pendekatan-pendekatan seperti pendekatan root cause analysis, atau bahkan kita bisa melibatkan juga pendekatan Six Sigma, ya, pendekatan lean management. Jadi nggak hidup dalam isolasi sebetulnya. Dia hanya menawarkan suatu cara pandang bahwa setiap organisasi dia perlu memandang fase tersebut untuk bisa tetap stay relevan gitu di dalam dunia mereka. Jadi jangan berpikirnya hanya silo aja gitu. Mungkin itu dulu ya, saya kebayangnya. Saya suka keterusan sama kayak mahasiswa. Seru banget Kang Reci. Soalnya kebayang sih, maksudnya kayak gini, kalau misalkan kita tetap stagnan ataupun dalam suatu inersia proses gitu ya, nggak melakukan full cycle dari business process management, terus kita leaping ke dalam otomatisasi, nggak kebayang bahkan inefisiensi yang bakalan terjadi gara-gara kita mengotomatisasi sesuatu yang nggak efisien gitu. Sebenarnya kan itu relate risk management juga kan? Iya, betul. Betul. Iya. Sekarang orang berbondong-bondong, ada RPA gitu kan, terus ada lagi low code paradigm, jadi gimana ngedevelop program tanpa harus ngoding gitu kan. Bahkan di YouTube juga banyak tuh, ada yang bikin komparasi, ada cewek nggak ngerti coding sama sekali bikin satu form gitu ya, saingan sama orang yang udah Java banget gitu ya, dihitung secara akurat secara ketepatan waktu, kalah emang cewek ini. Tapi ya fitur standar oleh itu pakai low code dia tuh, jadi kayak tinggal klik and drag aja jadi gitu sih form tersebut. Nah itu kan berbagai macam perusahaan tuh banyak yang berpikir gitu, kayaknya seolah-olah menjawab bahwa otomatisasi itu adalah menjadi wajib semua gitu ya. Tapi ketika mereka langsung ngomong ke situ, nggak mikirin ini mana sih yang diperlukan untuk diotomatisasi, titik apa sih yang menjadi pain points-nya. Nah, itu menjadi ada missing link gitu ya. Padahal mereka harus mikir dulu, organisasi itu perlu berpikir mana sih yang kira-kira menjadi value added activity kita gitu. Nah, itu yang menjadi prioritas kita untuk kita otomatisasikan. Tanpa tanpa mengurangi tentunya untuk yang support proses juga perlu dilihat. Tapi kalau core prosesnya nggak dilihat terlebih dahulu ya saya kira bagaimana mereka mau menghasilkan produk yang dan juga deliverable yang baik ya kepada customer. Itu sih pemikiran kenapa orientasinya diarahkan kepada proses dan kenapa bidang ilmu ini terus berkembang begitu. Kira-kira itu. Kalau nggak ada pertanyaan, gue cerita lagi. Menarik ya, nyambung terus ya. Saya sebenarnya pengen nanya kalau dari sisi HR nanti gimana ya gitu. Ya, HR pun juga dari sisi people. HR itu kan sebenarnya kalau di konteks organisasi secara umum dia masuknya ke support proses. Yeah. Nanti di dalam support proses juga pasti akan dipikirkan mana yang kira-kira prioritasasinya juga gitu yang harus didalamin. Nah, jadi secara umum kalau saya pikir sih bukannya kemudian menghilangkan perlunya juga berpikir secara fungsional, enggak. Cuman seringkali kalau misalkan kita berpikirnya permasalahan yang ada di HR hanya orang HR doang yang harus ngurusin gitu ya. Kalau ada klaim, kenapa kok klaimnya tiba-tiba hilang di telan bumi gitu, kok nggak ditanyain orang, nggak ada kabarnya, bottleneck gitu dan yang sebagainya. Bisa jadi permasalahannya bukan karena nggak diurus, tapi memang karena pandangannya silo tadi gitu. Itu kenapa makanya kita mencoba menggambarkannya itu hubungan antara function dengan function yang lain itu saling bergantung. Tanpa itu ya nggak bisa jalan. Dan banyak sih sebetulnya di setiap fase itu bidangnya sendiri-sendiri gitu. Jadi, nanti saya mungkin kalau diizinkan berujung kepada proses mining ini gitu yang sekarang sedang menjadi salah satu titik perhatian para peneliti dan juga praktisi global di bidang manajemen proses bisnis. Jadi kalau dulu orang berpikir coba mengembangkan atau buat proses improvement itu melalui by design. Nah, arti dari by design artinya adalah
kita membuat model. Membuat model terlebih dahulu. Kita mendokumentasikan proses terlebih dahulu. Ya, gimana kenapa kan? Kayaknya freeze ya. Sorry, tadi agak nge-lag sedikit, tapi sekarang udah oke lagi. Oke. So, bentar, saya ini dulu. Low bat. Sorry. Ya. Okay. Jadi kita bikin model, dan teman-teman yakin deh, teman-teman juga dulu kan pelaku sejarah gitu ya waktu jadi asisten. Pelaku sejarah. Ngajarin bikin model proses gitu kan. Itu kan kenapa bukan nggak ada alasan kenapa kita mulainya itu semua dari proses, karena inginnya dari model proses tersebut kemudian bisa diturunkan jadi serangkaian serangkaian kode gitu ya, yang melakukan aktivitas. Sama sih dengan proses bisnis juga seperti itu. Jadi mulai dengan memetakan proses, gimana bisa memetakan proses yang nggak ada cara lain, yaitu dengan mencoba menemukan proses terlebih dahulu. Gimana cara menemukan proses? Ya aktivitas utamanya ya misalkan kita melakukan fact gathering gitu kan ya, nanya sama user, ketemu sama proses owner, atau lakukan observasi. Dari situ kemudian baru kita bisa dapat gambaran proses tersebut. Jadi zaman dulu paradigmanya adalah membuat desain. Membuat desain, ada model. Nah, bedanya ketika sudah sampai model, proses bisnis BPM nggak berhenti di situ. Sebagian dari model ini akan dipakai oleh manajemen untuk dokumentasi mereka, bisa dipakai untuk urusan compliance, urusan apapun lah di high level. Nah, sebagian dari model proses ini atau dokumentasi proses ini akan kemudian diarahkan untuk proses otomatisasi proses. Nah, untuk bisa masuk ke otomatisasi proses itu kan dia perlu divalidasi, karena dia udah mulai masuk ke dalam dunia komputasinya gitu ya, ke dalam mesin. Gimana sih caranya agar membuat model ini bisa terbaca gitu. Nah, dibuatlah mereka kemudian berbagai macam standar. Jadi model itu sekarang model-model proses juga dibuat standarisasi supaya bisa dibaca oleh mesin. Dan itu menghadirkan satu ekosistemnya sendiri ya, antara satu fase dengan fase yang lain. Itu fase pertama tuh, yaitu by design. Jadi ngebangun model. Ntar kalau udah diotomatisasi, baru kemudian dijalanin ke sistem implementation, ke daily activity-nya. Kalau ketemu ada masalah, nah di sini perkembangan yang cukup banyak sampai tahun 2000-an. Sejak tahun 2000-an ke sini, fokusnya shifting. Dia nggak lagi fokus kepada gimana sih memvalidasi model yang dibikin, tapi dia mulai melihat dari apa sih yang sudah kita kerjakan dari ERP kita, karena semua data kita kan sudah tersimpan di sana tuh, aktivitas proses kita. Nah, mulai nih eranya mining gitu loh. Jadi alih-alih kita mengandalkan model yang kita gambarkan berdasarkan kita gitu ya, interpretasi kita terhadap aktivitas, kita mengandalkan model seperti apa yang telah didapatkan langsung dari database langsung. Jadi misalnya ini benar-benar kayak apa yang terjadi gitu loh. Itu ntar melihat, oh ternyata model kita yang selama ini kita lakukan adalah begini loh follow-nya. Dia ada dua versi sekarang, versi yang by design sama versi yang by discovery gitu. Jadi itu nanti itu nanti kita lihat gap-nya terus jadi diiniin ini jadi harusnya kita mengikuti ke by design, atau akan kita ikut ke data yang akhirnya kita ambil, atau misalnya ya itu jadi informasi yang nanti kita untuk keputusan dari manajemen misalnya gitu, untuk ini ternyata by design nggak terlalu efisien ya gitu ya, bagusan kayak gini nih yang sementara ini kita lakukan gitu. Semuanya kembali ke tujuan ya. Yang jelas karena masih nggak sedikit juga yang masih menggunakan by design. Jadi untuk melakukan by design itu juga bukan proses yang mudah. Ya tadi kan kita harus melakukan serangkaian upaya untuk mendokumentasikan proses, dengerin orang, mendokumentasikannya. Terus ada beberapa kali iterasi itu untuk memvalidasi tadi. Nah, bagi mereka yang organisasi yang pengen pengen melihat lebih jauh, artinya
bagaimana sih proses yang sebenarnya terjadi, ya, kemudian bergerak lagi menggunakan komparasi antara ini untuk kepentingan, bisa untuk kepentingan improvement. Jadi kita bisa ngelihat, oh ini ada titik-titik bermasalah nih, karena kita pengennya harusnya dari release order, dispatch order itu harusnya dapat konfirmasi dari vendor. Tapi ternyata proses kita nggak mengatakan demikian. Saat kita dispatch order, ternyata langsung dikirim gitu, buru-buru ada kasih gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian nanti dikatalogkan lah oleh organisasi menjadi sesuatu yang harus diperbaikin. Setidaknya kalau yang saya tangkap ya dari penelitian yang ada, bahkan di akuntansi sendiri gitu, itu proses mining ini yang by discovery ini bermanfaat sekali untuk keperluan auditing gitu. Jadi kita melihat ada gap ya antara apa yang kita pengen dengan atau yang di-stipulated oleh regulasi dengan apa yang sebenarnya kita lakukan. Itu satu hal. Jadi disebutnya sebagai conformance checking atau istilah teknisme ya, conformance checking. Jadi melakukan pemeriksaan apakah proses ini sudah conform atau enggak sih dengan yang yang sudah kita acu gitu. Atau hanya sekedar untuk sekedar untuk melakukan logging aja gitu, mengetahui oh status kita seperti ini ya. Jadi macam-macam sih sebetulnya motivasi organisasi. Yang jelas sekarang teknologinya sudah tersedia dan orang berlomba-lomba yang saat ini adalah menghadirkan algoritma untuk mining yang bisa lebih ampuh gitu ya, yang memberikan insight yang lebih banyak. Sama seperti koleganya yang ada di data mining sih. Menarik ya. Ini data mining aja orang masih belajar. Ini udah ada proses mining, lebih harus ngejar lagi. Tapi Kang, ini sangat relevan sih. Saya sebagai internal auditor sebenarnya sangat tertarik dengan si proses mining ini kan. Maksudnya salah satu step ataupun activities dari internal audit itu kan kayak gain understanding the process gitu ya. Kita nge-walk the process secara end to end gitu ya. Ya betul. Terus sekarang kemarin lah ya, ada banyak limitasi bahwa kita nggak bisa melakukan si workflow itu secara langsung karena ada pandemi segala macam. Nah, bayangin ada proses mining yang bisa dilakukan secara secara remote atau secara online gitu ya. Saya dapat insight secara langsung dari real data yang ada di perusahaan gitu tanpa harus melakukan offline walkthrough gitu ya, dan bisa langsung bahkan mendapatkan insight dari kayak ini udah efisien belum sih, ini udah mengikuti happy path-nya nggak sih gitu ya. Hal-hal seperti itu bakalan sangat membantu sih. Mungkin ini bisa jadi the future of internal audit sih sebetulnya. Iya, betul. Future of inilah beberapa function internal audit dan lain sebagainya. Bahkan external audit pun juga berpikir hal yang sama gitu. Karena memudahkan kita untuk memberikan kita insight yang near to real time bahkan ya, atau bahkan real time itu sendiri gitu. Ini akan kemana-mana banget sih dampaknya, Wan, kalau menurut gue ya. Jadi kayak contoh ya, kita bicara business continuity management gitu kan. Kalau kita bicara business continuity kan itu kita perlu lihat the whole proses di perusahaan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tahu mana sih tingkat importance-nya si proses gitu ya, sehingga kita bisa ngambil keputusan tertentu lah gitu ya, mana yang mau kita prioritaskan, mana yang enggak. Tapi ini mungkin ya Kang Richie ya, kalau bicara ininya mungkin bentuk konkretnya gitu biar kita kebayang di perusahaan gitu ya, atau ekspektasinya lah ya, bentuk konkret seperti apa di perusahaan di level manajemen gitu ya. Dia bisa kan, kalau dari diskusi ini nih ya, gue kebayangnya adalah si manajemen itu akan punya satu view yang cukup menyeluruh. Gue punya berapa proses sih? Ya gue punya ada 6.000 proses nih ternyata gitu ya kan gitu. Terus 6.000 proses ini berjalan seperti apa di perusahaan gue? Efektif atau tidak efektif? Jangan-jangan misalkan ada prosesnya ada secara by design gitu ya, tapi nggak pernah dilakukan sama orang gitu. Kan ada macam-macam tuh insights yang bisa dilihat ya dari proses-proses ini. Nah, secara konkret tuh kalau ada perusahaan yang memang benar-benar fokusnya di business process management, sebenarnya mereka seperti apa sih, Kang? Apa dashboarding gitu ya, misalkan yang ada manajemen dapat laporan proses ada sekian gitu, kemudian
ininya bagaimana, terus improvement yang bisa dilakukan gimana gitu, atau gimana Kang Ricci? Oke, sebelum menjawab ke situ, yang perlu kita sama-sama sepakati dulu atau pegang bahwa ngomongin proses mining nggak akan terpisah dari data mining gitu. Jadi itu sebetulnya satu saudara lah gitu ya. Tapi untuk tujuan yang berbeda itu. Karena proses mining ya pada esensinya adalah sebuah data. Kita ngambil data tapi hanya mengenai event, mengenai peristiwa gitu. Nah, balik lagi kepada konteks sebenarnya dipakainya dalam bentuk apa sih gitu ya kalau buat high level organization. Salah satunya atau saya pikir yang paling relevan untuk organisasi ya adalah dashboarding gitu. Memang betul karena dari data-data tersebut nanti kita akan bisa mendapatkan berbagai macam laporan mengenai proses bisnis kita. Ini kalau boleh nggak saya sedikit share? Boleh banget. Share screen udah bisa kan? Oke. Jadi kira-kira ini saya lagi sebentar. Yep. Nah ini dia. There you go. Nah ini dia. Nah, share. Ini materi kuliah sih. Jadi mudah-mudahan cukup relevan. Asik. Mau dong ikut kuliahnya. Boleh banget. Jadi ini proses mining langsung ya. Jadi di fase yang terakhir sebetulnya. Nah ini tadi Kang Ebin ya sekaligus menjawab Kang Raki juga. Jadi kita pakai proses mining itu buat apa sih? Buat discovery. Proses kita ternyata ada loh yang begini gitu loh. Dan ini bisa jadi sumber pendapatan salah satunya itu. Tentunya nggak ngomongin dalam bentuk model kecil-kecil gini, tapi kan dia akan ada report yang bisa buat dikondisikan ke arah abstraksi yang umum ya untuk bisa dibaca oleh manajemen. Terus yang kedua deviance. Ini bicara mengenai deviasi. Ini kita udah punya model, terus kemudian kita dapat dari event log gitu ya. Oh ternyata beda nih. Kita pengennya apelnya kayak gini, tapi ternyata yang terjadi adalah jeruk gitu kan. Nah seberapa besar ini kira-kira. Jadi fungsi diagnostik yang kita pakai. Mirip kan sebetulnya karena data juga kan ada data diagnostik kan. Terus conformance itu bicara mengenai kita punya model yang sudah kita desain awalnya. Ini bagi organisasi yang memang mencoba memenuhi seluruh siklus gitu. Jadi dia punya model prosesnya awal, ada juga model proses yang by event. Nah, dia lakukan pengecekan seberapa patuh nggak sih, seberapa konform nggak sih ini antara mereka yang di model input dengan yang ada. Dan yang terakhir adalah kita bisa menjadikan ini sebagai dasar untuk kinerja dari discovery yang diperoleh. Dari discovery yang diperoleh kita bisa pakai ini untuk melakukan peningkatan kinerja karena dari situ setidaknya ada 3 hal lah, bisa ada deadlock gitu ya, kondisi yang mana ternyata aktivitas itu berhenti di situ gitu gara-gara logika prosesnya nggak jalan, atau bottleneck gitu ya, artinya nggak ada pencapaian apapun atau bahkan layanannya tertunda atau bahkan terlambat mungkin. Dan live log dan yang lain sebagainya, inkonsistensi atau nggak sinkron antara satu flow dengan flow yang lain. Ini pakai manajemen untuk keperluan untuk keperluan proses performance. Nah, kalau bagi eksekutif jelas yang dipakai adalah dari event log itu dipakai untuk kepentingan dashboarding salah satunya. Jadi modal kita dua event stream ya sama database lognya. Ya, kalau bicara masalah medsos, data-data sekarang kan kalau orang ngomongin masalah big data kan biasanya nggak akan jauh-jauh dari juga termasuk melibatkan medsos segala rupa. Ini masih menjadi area yang juga akan terus didalamin gitu ya. Gimana dia akan berpengaruh dari mana ya? Tapi in the meantime fokusnya ada mencari berlian dari ratusan atau bahkan jutaan data stream peristiwa yang terjadi gitu. Dan itu yang sekarang masih dilakukan yang sedang didalamin terus oleh setiap researcher ataupun juga oleh konsultan-konsultan di bidang proses mining. Jadi ini Kang Raki dashboarding dan itu betul. Jadi kita bisa ngelihat di sini kayak semacam kayak gasnya udah sampai mana dan lain sebagainya. Ini semua sih dari sini doang yang kita. Oke. Gitu. Ini saya stop sekarang tuh ya. Iya, luar biasa. Luar biasa. Saya nggak sabar pengen baca bukunya nih. Masih diplastikin, belum dibuka.
Wah. Nah, ini sedikit. Ya, ini sebetulnya cuma satu lagi. Tadi saya banyak ngomongin mengenai life cycle gitu loh. Jadi sebetulnya life cycle itu ya kayak gini. Jadi cerita besarnya bilang value itu ya proses, ada core prosesnya, ada proses manajemennya, ada proses supportnya. Jadi kita mencoba mendesain dan memprioritaskan. Ini bukan pekerjaan mudah karena kita ngomonginnya kan dengan manajemen tingkat atas. Kita pengen dalemin. Lo tuh ngapain sih organisasi lo? Objektifnya apa sih gitu kan? Pasti kan semua aspek dokumentasi strategik gitu. Di situ kita melakukan penemuan proses, ya kita modeling ya pada prinsipnya. Analisis, nah analisis bisa kuantitatif, bisa kualitatif, banyak banget, dan ini kita sebenarnya nggak menemukan gitu. Kita lebih kepada apa namanya melibatkan temuan-temuan yang sudah ada, misalkan pakai root cause analysis, 5 whys gitu ya, dan yang lain sebagainya. Terus proses redesign ya kita mulai ngedesain karena dari sini kan ada gap. Nah, gap ini yang mau kita betulin. Nah, kalau keputusan manajemennya adalah mengotomatisasi proses model ini, dia bisa ke implementasi. Terakhir baru si monitoring. Gitu. Oke, maaf kalau apa namanya kelebihan diterusin. Nah, jadi one more thing dari saya satu hal aja nih, penasaran dari dulu. Kan kita sekarang mungkin kenalnya udah apa namanya perusahaan yang udah banyak bisnis proses ya. Mungkin bukan berarti kita nggak pernah membuat sebuah organisasi, cuman tadinya kita nggak pernah pikirin, tapi kita sadar-sadar bahwa bisnis apa namanya organisasi kita udah banyak prosesnya gitu. Iya. Nah, tapi kalau balik lagi Kang Richie, dan kita terjebak dengan ada proses-proses yang ternyata nggak perlu dilakukan dan segala macam. Nah, kalau bicara tadi karena bicaranya dari discovery gitu ya di depannya, sebenarnya pertanyaannya gini Kang, apa sih alasan bahwa sebuah proses itu ditetapkan harus dilakukan gitu? Oke. Jadi proses itu terjadi itu sebenarnya apa gitu? Pendorong ininya apa? Itu ada nggak sih kan di ilmu BPM ini kan? Jadi maksudnya gini, jangan-jangan lu nggak perlu sebenarnya ngelakuin proses ini gitu, ini nggak penting-penting amat kok gitu kan, bisa jadi dengan preventing dengan cara begitu ya. Kalau ini kan dari tadi kita bicara, lu udah punya dulu semua prosesnya, lu analisis, baru nanti bicara improvement gitu. Tapi bisa jadi dari depan kan, kalau lu nggak perlu amat ya nggak usah lakukan proses ini atau menciptakan proses ini gitu kan. Mudah-mudahan menjawab ya. Sebenarnya itu bisa juga terjadi dan bisa juga diakomodasi oleh proses manajemen proses bisnis. Karena cara kita menemukan proses itu kan macam-macam ya. Buat perusahaan yang sudah established, yang sudah mengelola sedemikian banyak transaksi dan memang sudah memiliki investasi infrastruktur yang cukup banyak, maka hal yang wajar bahwa mereka sudah punya proses awal. Tapi kalau kita merujuk kepada startup ya ataupun juga organisasi-organisasi yang spin-off ya, yang merupakan yang punya orientasinya membangun bisnis model bisnis digital, itu kan sama sekali sebenarnya nggak sama sekali lah, tapi setidaknya sketsa mengenai how to perform the process itu masih samar begitu. Dan ini yang juga tetap diakomodasi gitu, tetap didukung oleh coba untuk difasilitasi juga oleh proses model untuk mengidentifikasi. Caranya melalui apa? Kalau dari merujuk lagi ke life cycle tadi, setidaknya ada dua fase yang bisa berbicara. Pertama, pada saat identifikasi proses, itu nggak bisa dilewatin kalau menurut saya, karena identifikasi proses itu ranahnya eksekutif. Maksudnya mereka yang memang menjadi nahkodanya gitu loh. Nah, tapi memang mereka kadang karena mereka merasa melakukan semua awalnya gitu ya, merasa bahwa semuanya jadi penting. Nah, mereka butuh ada tandem orang yang netral, bukan netral lah, tapi orang yang memang melihat dari sudut pandang yang lain. Mereka ini adalah si analis proses ini yang mengatakan bahwa this process is not value adding, this process is secara bisnis value adding, and this process is non value added gitu. Itu ada di identifikasi kita. Dan di situ nanti mereka tentunya at the end keputusannya kepada cost eksekutif ya. Tapi setidaknya dia dapat pandangan terlebih dahulu sebelum mereka mengambil keputusan untuk melakukan semuanya, memilih gitu. Terus fase lain yang kalau menurut saya juga akan ketemu hal tersebut di analisis proses bisnis.
analisis proses bisnis bukan berarti saat kita ketika kita nggak punya proses sama sekali kita nggak bisa melakukan analisis, enggak. Kita udah diberkahi oleh sedemikian banyak orang yang menemukan berbagai macam metode gitu ya. Nah, itu yang dipakai di dalam fase ini sebenarnya. Kenapa sih order kita terlambat terus? Itu pertanyaan why pertama gitu kan. Ini teman-teman pasti lebih akrab lah kalau bicara root cause gitu kan. Implementasi ERP juga kan biasanya pakai analisis itu dulu. Kenapa sih? Dijawab lagi, karena misalkan pesanannya tidak sampai. Halo? Aman. Terputus sedikit. Oke. Putus ya. Iya. Ya. Kayaknya di end saya deh, sorry ya. Bandung ini tidak bersahabat nih kalau habis hujan kayaknya. Nah, ya ditanya terus gitu kan. Itu adalah sarana juga untuk mencari tahu gitu. Mencari tahu kenapa dan bahwa proses ini perlu atau enggak. Bagi eksekutif atau bagi pemilik organisasi yang lebih akrab dengan kuantitatif, mereka banyak menggunakan paradigma kuantitatif. Bagi yang ingin kualitatif, ya pakailah pendekatan kualitatif. Nggak ada nggak ada rumus baku gitu di PM. Yang penting you have to know bahwa kita perlu melakukan analisis terlebih dahulu. Gitu. Caranya seperti apa? Your call. Gitu Kang Raki. Jadi bisa kita identifikasi terutama ya startup tadi ya, mungkin bisa asik. Keren banget ya. Jadi kita cukup lumayan, bukan cukup lumayan ya. Ini banyak yang luber. Daging semua. Ya. Jadi tapi ada beberapa yang maksudnya adalah dari sisi big picture-nya juga akhirnya kita bisa dapat, dan terus beberapa area yang mungkin kita bisa follow through lagi gitu ya. Mungkin apa nih? Mungkin kelompok capir di rumah jadi kepikiran ya misalnya, atau tadi muncul lampu juga, ini berarti kalau misalnya untuk di bisnis saya kayak gini, atau misalnya di tempat saya kerja mungkin bisa kayak gini juga nih ya. Di berbagai, silakan di-share ya, di komen, biar kita bisa juga nanti follow up lagi juga, dan kita bisa discuss ini jadi di episode berikutnya gitu. Karena tadi banyak banget nih, saya juga jadi agak kepikiran nih ya, kalau misalnya proses ini kalau dari sisi people prosesnya itu seperti gimana, terus dari dashboardnya, kalau dari performance management, kalau dari sisi people ya, dari sisi HR nanti nyambungnya kayak gimana juga nih gitu ya. Menarik nih jadinya untuk kita bisa dapat views gitu, walaupun tadi masukin dari sisi government maupun manajemen bisnis proses manajemen, cuman ternyata bisa kemana-mana nih ininya ya. Bisa ter-apply kemana-mana. So terima kasih banyak nih Kang Richie, insight-nya ya di dalam malam ini gitu. Terus teman-teman silakan ya, jangan lupa nih bukunya Raki akan baca ya, dan jangan lupa Raki baca bukunya. Gitu. Baca bukunya. Sama belinya di mana nih? Di mana nih? Belinya di mana Kang? Gak tahu gue. Waktu itu gue WhatsApp itu sih pemesanan pre-order. Oke. Harusnya dalam beberapa waktu dekat sudah ada di buku-buku, toko-toko buku seperti Gramedia, tapi belum tahu kapan ya. Cuman kalau untuk yang pre-order ada linknya, bisa disiapin. Jadi saya punya linknya tapi nggak tahu addressnya sekarang. Oke, boleh, nggak apa-apa, nanti dikasih tahu aja, Kang. Nanti kita share di description-nya. Oke, siap. Oke. Hatur nuhun, sekali lagi makasih banyak Kang Richie. Kita tepuk tangan dulu ya untuk Kang Richie. Keren banget. Gila, ini ada 1 juta pertanyaan di kepala. Pertanyaan benar. Jadinya gitu. Jadi kita seru banget. Waktunya sekali lagi terima kasih banyak Kang Richie ya. Banyak sessionnya, jadi kita bisa banyak kebayang hal baru yang benar kata Raki, kita bisa bisa nanya lagi, cuman minimal udah tahu apa yang pengen ditanyain gitu ya. Ya, soalnya tadi kan udah ada chartnya juga seperti kayak gimana, diagnostiknya seperti apa, dan tadi Raki kan nanyain untuk konkretnya biasanya apa nih gitu. So itu bisa banyak membantu kita. So sekali lagi terima kasih Kang Richie, kelompok capir. Selamat berakhir pekan, dan kita akan ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Bye. Thank you Kang Richie. Sama-sama, makasih.